Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, jumpa lagi bersama Kak Giti. Hari ini, tanggal 29 Agustus 2021 dalam Sekolah Minggu Online Parjeban. Nah, sebelum mulai ketemu Sekolah Minggu, ketemu akan memuji nama Tuhan dengan 2 lagu berturut-turut, yaitu lagu yang pertama adalah Ku Senang dan Melompat, dan lagu yang kedua adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Untuk itu, Kak Giti minta anak-anak untuk bangkit berdiri untuk ketemu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lagunya dimulai, 1, 2, 3. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku punya mata, syukur Tuhan, dapat melihat teman-teman. Ku punya mulut, syukur Tuhan, dapat bercanda dengan teman. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku punya tangan, syukur Tuhan, dapat bermain dengan teman. Ku punya kaki, syukur Tuhan, dapat berjalan dengan teman. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk memulai sekolah minggu kita. Untuk itu, Kak Giti minta semua untuk duduk dengan manis, lipat tangan, dan tutup mata karena kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menjaga melindungi anak-anak-Mu hingga sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu ini agar dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Jaga lindungi kami Tuhan, haleluya, amin. Baik anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum itu, Kotong akan memuji dan memuliakan nama Tuhan sekali lagi dari lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Lagu dimulai. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Kak Giti minta kesediaan Ibu Yesi untuk memimpin kita dalam doa baca firman. Adik-adik yang manis, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menghadap Tuhan dalam doa. 1, 2, 3, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami yang membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi kita dalam sekolah minggu online PAR Jemaat Bet El Munhila. Dan Kak Rosa percaya semuanya pasti dalam keadaan sehat-sehat dan ada dalam lindungan Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian. Sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita siapkan bersama-sama ya pembacaannya. Matius 5. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Nah, itu dia tadi pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dengan judul Ucapan Bahagia. Tadi adik-adik sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Di situ banyak dikatakan berbahagialah yang disebutkan secara berulang-ulang. Kak Rosa mau tanya nih, apa sih yang bisa bikin adik-adik itu bahagia? Apakah punya uang yang banyak? Apakah punya permainan yang banyak? Apakah punya rumah yang bagus? Ataukah mungkin adik-adik merasa bahagia karena terkenal? Nah,
Kalau itu versi manusianya kita merasa bahagia kalau memiliki ini dan itu. Tapi sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama bahagia menurut versinya Tuhan Yesus. Kita belajar sama-sama ya, kita dengarkan. Yang pertama, Tuhan Yesus bilang pada kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga, bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Aduh, berbahagialah orang yang miskin. Bagaimana bisa orang yang miskin ini berbahagia? Tidak punya uang tapi dibilang berbahagia. Nah, kita harus melihat apa maksud Tuhan yang berkata bahwa orang miskin, berbahagialah orang yang miskin karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang Tuhan Yesus maksud dengan orang-orang yang miskin adalah mereka orang-orang yang sadar, kita semua orang-orang yang sadar bahwa kita ini berdosa dan kita tidak memiliki apapun di hadapan Tuhan, dan kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itulah orang-orang yang disebut miskin di sini selalu mendekatkan diri dan taat kepada perintah Tuhan, sehingga Tuhan mengasihi mereka dan menganugerahkan keselamatan dalam kerajaan sorga bagi mereka. Itu yang pertama ya adik-adik. Yang kedua, pada pasalnya ayatnya yang keempat, di sini dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini apalagi artinya? Orang yang berduka cita dikatakan berbahagia. Masa kita lagi berduka cita, masa kita lagi bersedih, bersusah hati, tetapi kita disebut berbahagia. Nah, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan orang-orang yang berduka cita, ini adalah orang-orang yang bersedih hati karena mereka sadar bahwa mereka sudah melukai hati Tuhan dengan berbuat dosa, dan dengan air mata mereka bersungguh-sungguh menyesal dan memohon ampunan kepada Tuhan. Orang-orang yang menyesal dan bertobat inilah yang akan dihibur oleh Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni mereka. Itulah sebabnya dikatakan mereka adalah orang-orang yang berbahagia karena Tuhan Yesus sendiri yang akan menghibur mereka ketika mereka menyesali dosa dan memohon ampun kepada Tuhan. Itu dia adik-adik. Yang ketiga, kita belajar bahwa versi berbahagia menurut Tuhan Yesus adalah orang berbahagia di pasalnya yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut bukan berarti tidak tegas dan mudah dipengaruhi, bukan seperti itu. Orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki roh kelemah lembutan. Ingat, buah roh salah satunya adalah kelemah lembutan kan? Yang artinya hatinya lembut mau menerima firman Tuhan, yang kata-kata dan tingkah lakunya tidak menyakiti orang lain. Tuhan Yesus bilang mereka itu yang akan memiliki bumi. Bumi yang mana? Tentu bumi baru yang disebut surga, yang adalah tempat hidup kekal kita. Oke. Yang keempat, orang-orang yang berbahagia menurut versinya Tuhan Yesus. Itu ada pada ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa arti dari haus dan lapar akan kebenaran? Misalnya begini, adik-adik pulang dari bermain, baru lapar, haus, apa yang adik-adik lakukan pertama kali? Tentunya adik-adik akan pulang ke rumah, minta mama, aduh mama makan, mau minum, ambil gelas langsung minum. Setelah makan dan minum, pasti merasa dipuaskan, merasa kenyang, puas. Nah, begitu juga sama seperti orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan berusaha terus mencari yang benar itu seperti apa. Kebenaran yang sejati itu ada di mana? Sampai akhirnya ketika mereka menemukan bahwa Allah kita adalah sumber kebenaran satu-satunya yang sanggup untuk memuaskan kita. Sebab
ada tertulis di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6, dikatakan di situ bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu, Tuhan Allah kita itu adalah jalan kebenaran, adalah kebenaran itu sendiri. Jadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan dan disebut berbahagia karena ia akan menemukan bahwa Yesuslah kebenaran itu yang akan menuntun dia kepada Bapa di surga. Oke. Itu yang keempat. Sekarang orang-orang yang disebut berbahagia versi Tuhan Yesus yang kelima. Itu ada di ayatnya yang ke-7. Dikatakan di situ bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati. Orang yang murah hati artinya dia penuh dengan belas kasihan terhadap sesama. Dia memperhatikan dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitarnya, dan juga dia yang memberikan pengampunan ketika kepada orang lain ketika melakukan salah. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah menebus kita, memberikan kemurahan kepada kita dengan cara mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ketika kita bermurah hati atau berbelas kasihan kepada orang lain, maka Bapa kita yang di sorga tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah melupakan kita. Dia akan memberikan kemurahan juga kepada kita. Bahkan itu sudah terbukti seperti yang tadi Kak Rosa bilang. Kita sudah lebih dahulu menerima kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus ketika ia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Oke, tadi kita sudah yang kelima. Yang sekarang kita menuju ke orang berbahagia yang disebut berbahagia menurut versinya Tuhan Yesus yang kelima, yang keenam, yaitu di ayatnya yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya tentu dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca firman, dia selalu meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang disebut dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang erat hubungannya dengan Tuhan. Orang yang memiliki hati yang suci, tentu bahwa di dalam pikiran dan tingkah lakunya juga ya suci di hadapan Tuhan. Sebab seperti di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-45 berkata, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi apa yang ada di dalam hati keluar dari mulut, lewat tindakan kita juga. Jadi kalau hati kita suci, maka sudah bisa dipastikan bahwa pikiran dan apa yang keluar dari mulut kita yang menjadi apa yang kita lakukan itu semuanya suci di hadapan Tuhan. Orang yang hidup suci di hadapan Tuhan akan selalu melihat kemurahan Tuhan di dalam hidupnya sekalipun dia sedang merasakan penderitaan ataupun duka cita. Jadi dalam setiap aspek kehidupannya, ketika dia senang atau dia susah, dia tetap melihat bahwa semua itu adalah kemurahan Tuhan yang terjadi dalam dia punya kehidupannya. Itu orang yang disebut berbahagia karena suci hatinya. Mereka akan melihat Allah. Yang ketujuh, kita lanjut. Yang ketujuh yang disebut berbahagia adalah orang yang membawa damai karena akan disebut anak-anak Allah. Itu ada di pasalnya yang ke-9, di ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai tentunya dia harus hidup damai dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia harus bisa membawa orang lain berdamai dengan Allah. Mereka berbahagia karena disebut anak-anak Allah, sebab menjadi anak-anak Allah artinya mewarisi kerajaan Allah Bapa kita.
Kalau kita hidup membawa damai, tentu hubungan kita dengan orang tua baik, hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan teman-teman di sekitar kita baik. Contohnya, nggak usah kasih contoh. Seandainya kita disebut sebagai orang-orang yang membawa damai, ketika kita bermain dengan teman-teman yang ada di sekeliling kita, di rumah, di sekolah, kita tidak boleh menjadi contoh yang buruk. Maksudnya kita yang menghasut teman-teman, bilang, ih jangan mau berteman dengan dia. Jangan seperti itu. Tetapi kita harus bisa bermain dengan damai dengan teman-teman. Bahkan kalau kita melihat bahwa ada teman-teman yang sedang bermusuhan, kita yang harus bisa mendamaikan mereka. Seperti itu. Baik adik-adik, yang terakhir, yang ke-8, orang-orang berbahagia versinya Tuhan Yesus, itu ada di ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kebenaran itu adalah hal yang mutlak, hal yang harus dilakukan apapun kondisinya, apapun yang terjadi. Kalau itu adalah sesuatu yang benar, harus kita lakukan. Jika kita diolok, jika kita aniaya karena kita melakukan suatu kebenaran atau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, jangan pernah kita bersedih. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menjanjikan bahwa kita akan mendapat upah yang besar di surga, dan kita akan menjadi yang mempunyai kerajaan surga jika kita melakukan kebenaran, jika kita dianiaya, difitnah, jika kita diolok karena kebenaran dan juga karena Tuhan Yesus. Nah, itu dia adik-adik, tadi Kak Rosa sudah menjelaskan tentang 8 versi orang berbahagia menurut Tuhan Yesus. Nah, kalau semua adik-adik sudah mendengarkan tadi, tentunya kita bisa melihat bahwa ternyata kebahagiaan menurut manusia dan kebahagiaan menurut Tuhan Yesus itu berbeda. Orang yang berbahagia menurut Tuhan Yesus itu bukan yang punya banyak uang, bukan yang punya rumah yang bagus, bukan yang punya mainan yang banyak, bukan yang sering dipuji-puji cantik dan ganteng. Tetapi yang berbahagia menurut Tuhan Yesus adalah semua yang melakukan seperti firman yang kita baca tadi dan yang sudah saya jelaskan tadi. Itu yang disebut berbahagia menurut versi Tuhan Yesus. Jadi kita ini tidak boleh sombong dengan semua hal dunia yang kita miliki saat ini. Uang banyak, mungkin kita punya mama dan bapak punya uang yang banyak, kita punya wajah yang cantik, ganteng, kita punya mainan yang banyak. Kita tidak boleh sombong untuk itu, karena semua itu tidak bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Lakukanlah firman Tuhan seperti yang sudah kita baca bersama dan kita dengarkan bersama tadi. Pasti Tuhan akan menolong kita dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia versinya Tuhan Yesus. Shalom, terima kasih. Baik, anak-anak yang manis, yang ganteng, kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bangun berdiri dan kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu Sungai Sukacita. Semua tahu? Baik, pasti anak-anak semua tahu. 1, 2, 3. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama
Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Karosa akan pimpin adik-adik dan Karosa berharap semuanya bisa duduk dengan tenang. Kita berdoa bersama-sama, yang punya pergumulan doa bisa didoakan di rumah masing-masing. Dan Karosa dukung semuanya lewat doa hari ini, saat ini ya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih banyak Tuhan karena sampai dengan saat ini Tuhan Yesus masih memberkati kami semua, anak-anak PAR, lingkungan 1 sampai lingkungan 13 bersama dengan orang tua dan juga para pengajar yang ada di tiap lingkungan. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami masih bisa mengikuti sekolah minggu online, kami mendengarkan firman Tuhan, kami memuji memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini tiba saatnya kami dalam doa syafaat kami. Kami memiliki banyak pergumulan, kami ingin menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan Yesus mengetahui pergumulan dari setiap anak-anak yang sedang menundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak dari lingkungan 1 sampai lingkungan 13, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan semangat untuk bisa menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan bagi mereka di dalam keluarga, di dalam pendidikan mereka. Kami juga taruh masa depan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka dengan begitu melimpah dalam pendidikan mereka, dalam keluarga mereka ya Tuhan, bersama dengan orang tua, bersaudara semua. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang maha kasih dan maha murah, pada jam saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa biarlah firman Tuhan yang sudah diberitakan Tuhan memberkati semuanya, biar masuk dalam hati dan pikiran anak-anak, mereka mengingatnya, dapat melakukannya dalam kehidupan yang pasti Tuhan percayakan bagi mereka. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kasih dan maha murah, pada saat ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak mungkin yang sedang ada dalam keadaan sakit, baik itu ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, kesembuhan, sehingga mereka bisa melakukan tugas dan aktivitas lagi, memperoleh kesembuhan yang ilahi daripada Tuhan. Bapa yang ada di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam setiap pergumulannya. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin kami, biarlah ya Tuhan segala keputusan yang mereka ambil, kebijakan yang mereka ambil, itu adalah yang terbaik bagi kepentingan rakyat banyak. Untuk pemerintah di provinsi kami, di kota kami juga taruh ke dalam tangan kasih Tuhan, biar Tuhan memberkati mereka semua juga dengan hikmat, dengan akal budi kebijaksanaan, sehingga biarlah ya Bapa, keputusan-keputusan yang diambil di dalam provinsi maupun di kota kami tercinta ini, itu semuanya berdasarkan kehendak Tuhan dan dapat bermanfaat bagi rakyat banyak. Tuhan Yesus yang maha baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, untuk semua jemaat Bet El Nun Hila dari lingkungan 1 sampai lingkungan 13, ibu pendeta kami, Tuhan Yesus kiranya memberkati masing-masing dengan keluarga ya Tuhan, sehingga biarlah semuanya ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami adalah baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini, kami taruh doa ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan mendengarkan kami seturut dengan kehendak Tuhan dan menjawab kami di waktu yang tepat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Anak-anak yang manis, kita sudah sampai pada penghujung acara sekolah minggu online kita hari ini. Dan sebelum kita berpisah, kita akan memuji, kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya